Shalom, sangat bersyukur karena hari ini melalui channel YouTube Pendeta Pilihan saya boleh menyapa Amang, Inang, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang baik hati dan diberkati Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang akan mengajar kita tentang apa saja yang harus kita lakukan kalau kita mengaminkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Sebelumnya, mari kita mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus agar kita bisa mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa, meneguhkan, dan menguatkan kita diambil dari Ayub pasal 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dengarkanlah demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mataku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita menjalani hidup di tengah pusaran perubahan yang semakin cepat. Kita, Amang, Inang, saudara, sahabat, siapapun di antara kita tidak bisa menghindar, apalagi menolak perubahan. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita harus menerima perubahan sebagai bagian dari proses perjalanan hidup kita. Perubahan terjadi karena kita masih dalam proses menjadi diri kita yang terbaik, yaitu makin menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, kita masih dalam proses menjadi diri kita yang terbaik. Diri kita yang terbaik itu ukurannya apa? Makin menjadi seperti Yesus. Jika kita menolak perubahan itu, maka kita akan tertinggal atau bahkan digilas oleh perubahan itu sendiri.
Perubahan bisa destruktif, merusak, menghancurkan. Tetapi perubahan bisa juga konstruktif. Jika perubahan itu tidak dipandu atau dikendalikan oleh orang yang kompeten, maka perubahan yang terjadi akan menjadi destruktif. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menghindar perubahan. Setiap kita akan mengalami perubahan. Tapi kalau perubahan itu tidak dipandu oleh orang yang kompeten, perubahan yang akan kita alami akan menghancurkan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, perubahan yang dipandu dan dikendalikan oleh orang yang mempunyai kompetensi, maka perubahan itu akan menjadi konstruktif, membangun kita, mengembangkan kita, menuntun kita menjadi diri kita sendiri. Dan satu-satunya yang kompeten untuk memandu dan mengendalikan perubahan dalam hidup kita, tahu siapa? Dia adalah yang tidak pernah berubah. Siapa sih yang tidak pernah berubah itu? Yesus Kristus. Yesus Kristus, dia tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dialah yang punya kompetensi membimbing, memandu, menuntun, dan mengarahkan kita dalam proses perubahan ini, agar semua perubahan yang terjadi dalam kita menjadi perubahan yang konstruktif. Konstruktif itu apa? Membawa kita, menuntun kita menjadi diri kita yang terbaik, yaitu makin menjadi seperti Yesus. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi Tuhan, perkataannya tidak akan pernah berlalu. Nah, sekarang saudaraku, kalau kita tahu Allah tidak pernah berubah, apa dampaknya untuk kita? Apa pengaruhnya? Allah tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Yes, tidak berubah. Lalu apa artinya untuk saya? Jadi ada 4 hal yang mau kita pelajari. Kalau kita berkata Tuhan tidak berubah, dan Tuhan yang tidak berubah itulah yang bisa memandu saya dalam proses perubahan yang terjadi dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan yang tidak berubah itu, dialah yang mengetahui seluruh aspek kehidupan kita. Dia tahu semuanya. Semua detail kehidupan kita, dari A sampai Z. Dari kita sebelum ada bahkan. Kita ada di dalam rahim. Kita lahir, kita bertumbuh terus sampai kita mati. Dia mengetahuinya. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Dia tahu semuanya. Lalu yang kedua, dia memiliki kompetensi untuk menguji kita. Jadi karena dia tidak pernah berubah, dia punya kompetensi, dia punya kapasitas untuk menguji kita. Dan ingat, setiap Tuhan menguji kita, itu ada dalam proses memurnikan kita. Tadi Ayub berkata, kalau dia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi dia mengetahui seluruh aspek kehidupan kita, kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Dia memiliki kompetensi untuk menguji saya. Dan kalau dia menguji saya, tidak lain adalah agar saya makin menjadi diri saya yang terbaik.
Ayub berkata tadi, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang ketiga, tidak ada yang dapat menghalangi karena Allah tidak berubah. Sementara kita berubah terus, tidak ada yang dapat menghalangi, menentang, apalagi menggagalkan Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Jadi apapun yang direncanakan Tuhan, itu pasti terjadi. Itu pasti akan dilaksanakan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Karena dia tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkata di ayat 13, tapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakan dia juga. Yes. Yang keempat, karena Allah tidak pernah berubah, dia punya kompetensi untuk memenuhi, menggenapi semua janjinya dan melaksanakan semua rencananya. Jadi tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua janji digenapi, semua rencana dilaksanakan. Kenapa? Karena dia tidak pernah berubah. Saudaraku, lalu kalau kita tahu yang 4 hal itu karena Allah tidak pernah berubah, apa yang sekarang akan aku lakukan? Allah tidak perlu berubah. Aku tadi tahu 4 hal. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus Amang, Inang, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terkasih kita lakukan? Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, Amang, Inang, saudara-saudara yang berkati Tuhan, katakan, aku tidak perlu khawatir menjalani hidup ini, ya. Karena Tuhanku, Tuhan yang tidak pernah berubah. Sementara aku terus dalam proses perubahan, aku tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena perubahan yang terjadi dalam hidup dipandu oleh Dia. Yang membuat kita khawatir dalam hidup adalah kalau pasangan jauh-jauh, gimana sehatkah dia? Jangan-jangan dia berubah pikiran, jangan-jangan dia tidak pulang. Karena dia bisa berubah. Pasangan kita, sahabat kita, teman kita, orang terdekat kita bisa berubah. Tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Karena itu apa? Aku tidak perlu khawatir menjalani hari-hari kehidupan. Yang kedua, aku memilih karena Allahku, Tuhanku tidak pernah berubah. Aku memilih setia mengikuti rancangannya untuk hidupku. Jadi rancangan Tuhan di mana itu kita tahu? Firman-Nya. Ada dalam Alkitab. Ya. Jadi setia mengikuti rancangannya. Setia membaca firman dan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Karena dia setia akan melaksanakan apa yang direncanakan. Jadi setia, ya. Amanginan menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, aku memutuskan untuk melaksanakan. Jadi bukan hanya memilih setia. Yes, setia. Ada lagu setia. Wah, keren banget setia. Tapi harus diputuskan untuk melaksanakan. Bukan hanya kata dia setia, tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi memutuskan untuk melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, bukan lagi melaksanakan keinginanku. Allah itu setia, jadi bukan keinginanku, bukan kehendakku yang akan lakukan, tapi kehendak Dia. Aku lakukan. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan firman-Nya, ucapan mulutnya. Yang keempat, karena Allah tidak pernah berubah, aku memutuskan untuk melakukan tidak ada yang aku takuti kecuali Tuhan. Jadi di dunia ini banyak yang kita ketakuti. Makanya kita menjadi susah. Hanya ada satu yang perlu kita takuti. Hanya Dia yang tidak pernah berubah. Yesaya 54:10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kenapa bisa? Karena Dia tidak pernah berubah. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan
baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa itu? Dia yang tak pernah berubah, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh mengimani Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah berubah. Aku tahu, Dia tahu seluruh aspek hidupku. Dia tahu bahkan jumlah rambut di kepala kita, Dia tahu. Dia punya kompetensi untuk menguji kita. Dan kalau Dia menguji kita, itu untuk memurnikan kita. Tidak ada yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Jadi meski kita tidak mau melakukannya, enggak, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya kita yang gagal. Dia setia menggenapi janji Dia. Tuhan itu setia. Kenapa Dia bisa setia? Karena Dia tidak pernah berubah. Lalu karena aku tahu itu, aku tidak perlu takut lagi dalam hidup. Aku memilih setia mengikuti firman-Nya. Aku memutuskan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Aku memilih hanya takut kepada Dia, sehingga yang lain tidak perlu kutakuti lagi. Karena Dialah yang tidak pernah berubah, yang bisa menuntun saya dalam proses perubahan, sehingga saya menjadi diriku yang terbaik. Menjadi kita semua makin menjadi seperti Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami, mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dunia bisa berubah, bahkan bisa lenyap, tapi Tuhan tidak pernah. Firman-Mu tidak akan berubah selama-lamanya. Kami akan terus berubah karena kami masih dalam proses bertumbuh makin menjadi diri kami yang terbaik. Karena itu kami harus dipandu oleh Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau kami tanpa panduan-Mu, perubahan hanya akan menghancurkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami memilih untuk tidak khawatir lagi menjalani hidup. Kami memilih untuk setia mengikuti perintah-Mu. Memilih untuk menjadi pelaksana firman-Mu. Memilih hanya Engkau yang kami takuti. Kami tidak menakuti apapun di dunia. Hanya Engkau, karena Engkau yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Meski ada perubahan karena COVID, tapi Engkau tidak pernah berubah. Karena itu biarlah kami hanya bergantung kepada-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara. Mendoakan semua orang sakit. Mendoakan semua yang mengalami tekanan, yang ketakutan. Biarkan ingatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berubah, yang mampu menjaga, melindungi, memproses mereka dalam perubahan ini menjadi diri kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah berubah itu, kami telah berdoa, bersyukur, dan berserah. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Salam saudaraku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.